Nekat berlayar ke segitiga Bermuda, pria gendut ini malah terdampar sebagai raksasa di negeri Lilliput. Berikut kisah Gulliver's Travels versi kocak yang dibintangi oleh Jack Black. Namanya Lemuel Gulliver, seorang pria gendut yang kadang-kadang bertingkah konyol dan gemar mengoleksi mainan figuran Star Wars. Awalnya, Gulliver bekerja sebagai satu-satunya karyawan di divisi ruang surat. Lalu ia kedatangan karyawan baru bernama Dan Quinn yang terpaksa bergabung karena dipindahkan oleh kepala bagian. Tugas Gulliver adalah mengantarkan surat milik karyawan. Sebagai kepala divisi, ia mengedukasi Dan Quinn bahwa saat mengantar surat mereka memang harus terlihat, tapi tak boleh bersuara, apalagi mengobrol dengan karyawan lain yang levelnya di atas mereka. Dan Quinn merasa kalau Gulliver hanya takut berkomunikasi. Gulliver menyanggahnya kalau ia sering mengobrol dengan semua orang, terutama kepada karyawan cantik idamannya yang bernama Darcy. Darcy Silverman adalah editor divisi perjalanan yang nantinya akan terlibat dalam petualangan kocak si Gulliver. Dan Quinn yang curiga kalau Gulliver menaruh perasaan pada Darcy menyarankan agar Gulliver mengajak Darcy kencan. Saat mereka membicarakan Darcy, tiba-tiba Darcy datang bergabung dengan mereka di dalam lift. Dan Quinn yang peka memilih pergi, lalu tinggallah berdua Gulliver dan Darcy di dalam lift. Darcy membuka obrolan dengan menanyakan kabar Gulliver. Ia sempat menyinggung soal kesibukan Gulliver di akhir pekan seolah mengisyaratkan sesuatu. Sayangnya Gulliver yang entah antara polos atau geblek, ia menjawab dengan ekspresi datar dan malah menutup peluang mengencani Darcy. Adegan berpindah di mana Gulliver sedang asik bermain gitar hero di ruangan kerjanya. Kemudian Dan Quinn masuk menanyakan perkembangan kedekatan Gulliver dengan Darcy. Dari obrolan di adegan ini, mulai terungkap kepribadian Gulliver yang sudah 10 tahun bekerja sendiri di ruang surat. Ia digambarkan sebagai sosok yang terlalu menikmati kesendiriannya, sehingga tak sadar telah menutup diri dan melewatkan peluang besar di depan matanya. Tak hanya membahas soal kepribadian Gulliver, Dan Quinn juga membawa kabar mengejutkan bahwa ia dipromosikan menjadi kepala divisi ruang surat. Tentu saja itu membuat Gulliver kaget, karena kini ia adalah bawahan Dan Quinn. Dengan wajah murung Gulliver berjalan pulang, namun mencoba mampir ke ruangan Darcy. Awalnya ia ingin mengajak Darcy kencan, tapi karena ragu, ia malah mengambil selembar kertas dari meja Darcy. Ternyata, kertas itu adalah formulir pendaftaran, sehingga Darcy mengira kalau Gulliver datang untuk melamar sebagai penulis perjalanan. Antara polos atau memang geblek, Gulliver malah membenarkan sangkaan Darcy diikuti bualannya yang pernah ke Selandia Baru, Meksiko, Afrika, bahkan Kongo. Pada akhirnya Gulliver bingung harus menulis apa untuk ditunjukkan ke Darcy. Dia yang dalam kebingungan tiba-tiba mendapat ide curang untuk tulisan perjalanannya. Ia menyalin artikel dari berbagai halaman situs travel populer dan berhasil membuat Darcy terkesan. Gulliver yang sepertinya memang geblek malah menyertakan segitiga Bermuda bagian dari pengalamannya di dunia traveling. Padahal itu lokasi menyeramkan yang super angker. Darcy yang sejak lama tertarik dengan segitiga Bermuda menawarkan Gulliver perjalanan ke sana. Gulliver yang ingin terlihat keren menyanggupinya meskipun itu 3 minggu perjalanan tanpa listrik di lautan. Darcy kemudian bertanya apakah Gulliver bisa mengemudikan kapal? Lagi-lagi si gendut geblek ini menjawabnya dengan penuh percaya diri bahwa dia adalah manusia kapal. Singkat cerita, hari di mana Gulliver akan berlayar telah tiba. Ia sempat mendapat panduan singkat mengemudikan kapal.
Gulliver berlayar dengan riang membiarkan kapal terus melaju, sementara dia asik membaca majalah sampai ketiduran. Gulliver yang terlelap terus mengigau menyebut nama Darcy dan burger keju. Ia tak sadar kalau kapalnya telah memasuki titik rawan yang tidak terdeteksi oleh radar. Ombak besar datang bertubi-tubi menghantam kapal Gulliver. Dengan gesit ia mengenakan alat pelampung, tapi hasilnya malah terlihat seperti badut. Tiba-tiba pusaran air raksasa datang mengitari kapal Gulliver, lalu menenggelamkan Gulliver ke dasar lautan. Ini adalah awal di mana perjalanan Gulliver yang sesungguhnya telah dimulai. Gulliver yang mulai tersadar, perlahan membuka mata dan merasa ada yang merayapi tubuhnya. Disangkanya semut api, alangkah terkejutnya ia melihat banyak manusia berukuran mini di atas dan sekitar tubuhnya. Rupanya Gulliver telah terdampar di sebuah negeri yang dikenal sebagai negeri Lilliput. Karena tubuhnya yang besar seperti raksasa, Gulliver dikira makhluk buas utusan musuh yang bernama Blefuscians. Oleh sebab itulah tubuhnya dalam kondisi terikat setelah ditangkap oleh seorang jenderal bernama Edward. Gulliver yang kaget tiba-tiba memberontak. Ia tak percaya apa yang dilihatnya dan mengira semua itu hanya mimpi. Edward sebagai komandan memerintahkan pasukannya menjatuhkan Gulliver yang sedang berdiri. Mereka melemparkan tali, tapi malah mengait celana Gulliver sehingga nampaklah belahan bokong bagian atas Gulliver. Pada akhirnya Gulliver berhasil dirobohkan, meskipun sempat menindih salah satu prajurit Lilliput. Gulliver diarak menuju kerajaan dan menjadi tontonan warga Lilliput. Ia kemudian dihadapkan kepada raja untuk menjelaskan siapa dirinya. Putri raja bernama Mary merasa kasihan melihat Gulliver yang terikat, namun Edward terus menuduh Gulliver sebagai raksasa buas dan mata-mata Blefuscian. Singkat cerita, Gulliver yang ditahan di sebuah pulau bertemu tahanan lainnya bernama Horatio. Ia seorang pria biasa yang ditahan karena mengirim surat cinta pada Putri Mary yang ternyata telah bertunangan dengan Edward. Edward mempergoki obrolan mereka dan menanyakan arti lame ass yang disematkan Gulliver kepadanya. Gulliver berbohong mengatakan kalau lame ass bermakna hebat, berani dan tangguh. Karena merasa bangga dengan istilah itu, Edward yang tak kalah gebleknya malah menggelar dirinya sebagai Big Lame Ass. Gulliver yang memujinya mengira akan berdamai dengan Edward, tapi sebaliknya dia dan Horatio malah dijadikan budak oleh Edward. Saat Gulliver dikendalikan berjalan ke sana kemari, tiba-tiba lonceng darurat kerajaan berbunyi. Rupanya, kelompok Blefuscians telah menyusup membakar istana dan hendak menculik Putri Mary. Edward yang mendengarnya segera turun untuk menolong tunangannya dan menolak bantuan Gulliver. Sementara Horatio yang ikut khawatir justru memohon bantuan Gulliver dengan melepas semua alat yang membelenggu tubuhnya. Dengan tubuh raksasanya, Gulliver dengan mudah menyelamatkan Putri Mary sebelum Edward sempat menolongnya. Tapi rupanya bahaya belum sepenuhnya hilang. Di tempat lain, sang raja terjebak dalam kobaran api. Melihat Raja Theodore berpasrah diri,
Gulliver yang polosnya agak lain langsung menurunkan celananya, kemudian melibas semua api dengan air yang menyembur dari selangkangannya. Untung saja tindakan lancang si raksasa gendut ini berhasil menyelamatkan raja. Mulai sejak itu, Raja Theodore menganggap Gulliver sebagai sang penyelamat. Sebagai ucapan terima kasih, Raja mengundang Gulliver ke perjamuan istana. Gulliver mau menerimanya dengan syarat Horatio harus dibebaskan. Raja menyetujuinya, lalu hubungan pertemanan Gulliver dan Horatio semakin akrab. Gulliver yang sedang makan malam bersama keluarga kerajaan akhirnya berbagi informasi tentang dirinya dan tempat asalnya. Karena tubuh besar Gulliver, Putri Mary yang ketularan geblek menebak bahwa Gulliver pasti adalah presiden di negeri asalnya yang bernama Manhattan. Tentu saja Gulliver membenarkan perkataan sang putri. Bahkan sebagai penggemar Star Wars, si gendut geblek ini mengklaim bahwa Yoda adalah wakil presidennya. Obrolan terus berlanjut, Raja mengatakan kalau dia bisa menyiapkan akomodasi yang dibutuhkan Gulliver pulang ke negeri asalnya. Raja meyakinkan Gulliver kalau dia memiliki pekerja terbaik yang bisa membuatkan apapun untuk Gulliver. Ucapan itulah yang kemudian dimanfaatkan Gulliver untuk memulai hidup mewah di negeri Lilliput. Adegan berpindah di mana Gulliver telah menempati rumah khusus yang dibuat oleh para pekerja Lilliput. Ia bahkan membuat bioskop dan meminta warga Lilliput memainkan peran dalam pertunjukan film Star Wars. Tak berhenti di situ, Gulliver bahkan mendesain pertunjukan film Titanic dan mengganti tokoh utama Jack dengan dirinya. Singkat cerita, kapal Gulliver akhirnya ditemukan. Gulliver bahkan menemukan ponsel miliknya dan melihat ada pesan suara masuk dari Darcy. Tentu saja Gulliver merasa gembira karena akan segera pulang bertemu Darcy. Tapi wajahnya berubah kusut setelah membuka pesan suara tersebut. Rupanya Darcy mengetahui kalau artikel perjalanan yang ditulis Gulliver tidak orisinil. Darcy yang marah semakin kesal karena Gulliver yang hilang tanpa kabar. Edward yang ikut gembira karena kapal Gulliver ditemukan, tak sabar ingin Gulliver segera pergi dari negeri Lilliput. Sayangnya Gulliver yang galau memilih tinggal lebih lama dan mendapat izin dari raja. Edward yang tak setuju sempat berdebat ringan dengan raja, sehingga raja merasa sudah saatnya Edward istirahat dari pekerjaan beratnya sebagai jenderal. Edward yang menyetujui saran raja tak menyangka bakal ada yang mengganti posisinya sebagai jenderal, dan itu adalah Gulliver. Ia lebih kesal lagi ketika semua prajurit bersorak menyebut nama Gulliver, sementara dia malah turun jabatan menjadi wakil jenderal. Edward yang sakit hati melampiaskan amarahnya dengan melepas sistem pertahanan benteng kerajaan Lilliput. Akibatnya, armada laut Blefuscians bisa masuk menyerbu benteng kerajaan. Ribuan mortir dilontarkan Blefuscians menghujani kerajaan. Dan ini saatnya Gulliver beraksi sebagai jenderal baru Lilliput. Gulliver melepas baju dan sepatunya lalu masuk ke air menghadapi puluhan armada Blefuscians. Meskipun geblek, Gulliver yang baik hati tak ingin menyakiti siapapun dan berpura-pura mengamuk di hadapan kapal musuh. Sementara armada Blefuscians malah mengelilingi Gulliver lalu menghujaninya dengan mortir. Untung saja perut buncit Gulliver yang seperti jelly dapat memantulkan semua mortir musuh. Gulliver yang tak sengaja menghancurkan kapal musuh akhirnya berhasil mengusir Blefuscians dengan menarik seluruh kapal mereka menjauh dari kerajaan.
Kerajaan Lilliput bersorak dan ini kesuksesan pertama Gulliver sebagai Jenderal Lilliput. Adegan selanjutnya memperlihatkan Gulliver yang lagi-lagi menjalankan ide konyolnya. Dia menjadikan prajurit Lilliput sebagai mainan sepak bola meja. Ia bahkan memerintahkan pasukan melakukan baris berbaris di atas punggungnya, memangkas rambutnya, dan melakukan berbagai kekonyolan lainnya. Setelah bersenang-senang, Gulliver kemudian melatih Horatio untuk merayu Putri Mary. Sementara di tempat lain, sang putri sedang berdebat hebat dengan Edward sampai memutuskan pertunangannya. Rupanya keputusan Putri Mary membuat Edward murka, yang belakangan akan menyusun rencana jahat untuk Gulliver dan kerajaan. Adegan berpindah memperlihatkan replika kota Manhattan yang dibuat Gulliver di negeri Lilliput. Terlihat banyak billboard berisi poster film populer dan semua tokoh utama dalam poster tersebut adalah Gulliver. Adegan juga memperlihatkan masyarakat Lilliput yang menjual beragam souvenir Gulliver, sementara Edward yang menyaksikan pemandangan itu semakin muak dengan sosok Gulliver. Edward yang memutuskan berkhianat datang menghadap Raja Blefuscians untuk meminta bantuan mengusir Gulliver sekaligus menaklukkan Lilliput. Dia menunjukkan rancangan robot yang ditemukan bersama kapal Gulliver dan ternyata itu majalah robot skematik yang dibaca Gulliver saat berlayar di segitiga Bermuda. Di tempat lain, adegan memperlihatkan Gulliver mengadakan pertunjukan musik. Ia memutar lagu Sweet Child O' Mine milik Guns N' Roses dan mengklaim kalau itu adalah lagunya. Tak lama kemudian, lonceng darurat kerajaan berbunyi. Edward tiba-tiba muncul mengendarai robot yang dibuatkan Blefuscians untuknya. Rupanya dia datang untuk menantang duel Gulliver. Awalnya Gulliver meremehkan robot Edward yang lebih pendek dari tubuhnya. Namun tak diduga, robot yang mirip droid Star Wars itu bisa bertransformasi menjadi lebih tinggi dari Gulliver. Gulliver yang sempat melawan, pada akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Robot Edward dengan mudah mengangkat tubuhnya lalu mendesaknya untuk mengaku kalah. Edward terus mengayun tubuh Gulliver hingga terpaksa ia harus menyerah. Sementara Putri Mary, Raja, dan Horatio meminta Gulliver terus berjuang. Mereka mengingatkan Gulliver tentang kehebatannya yang sebenarnya hanya bualan Gulliver saja. Gulliver yang putus asa akhirnya mengakui kalau semua kehebatan yang dia katakan adalah kebohongan. Lilliput kehilangan jenderal gendutnya dan Blefuscians datang mengambil alih kerajaan. Sementara Gulliver yang tak berdaya dikirim armada Blefuscians ke sebuah negeri misterius yang ada di balik kabut. Singkat cerita, makhluk besar selain Gulliver terdampar di pantai Lilliput. Ternyata makhluk itu adalah Darcy yang memutuskan berlayar mencari Gulliver. Horatio yang melihat Darcy ditangkap oleh Edward segera menyusul Gulliver untuk mengabari apa yang dilihatnya. Gulliver yang terdampar di sebuah pulau telah tertangkap oleh penghuni pulau tersebut. Ia berada di negeri yang kondisinya berbanding terbalik dengan Lilliput. Jika manusia Lilliput lebih kecil dari Gulliver, maka manusia di pulau tersebut jauh lebih besar dari Gulliver. Awalnya Gulliver tak sadar berada di rumah mainan dan dikenakan gaun prinses oleh penghuni pulau. Dia kemudian terkejut sontak berteriak, tapi seketika mulutnya disumpal dengan dot mainan. Kali ini Gulliver bernasib sial. Ia terus diperlakukan bak mainan Barbie oleh anak gadis bertubuh raksasa. Untung saja Horatio datang menyusulnya lalu menceritakan tentang Darcy yang ditangkap oleh Edward.
Gulliver yang putus asa dan menyesal atas kebohongannya memilih untuk tetap tinggal di rumah mainan. Sementara Horatio yang sempat kecewa meyakinkan Gulliver bahwa dia adalah penyelamat putri dan Lilliput. Gulliver yang tersentuh dengan perkataan sahabatnya itu akhirnya bangkit dan segera kabur bersama Horatio dari pulau tersebut. Gulliver dan Horatio menyelinap masuk ke tempat di mana Darcy ditahan bersama raja dan ratu. Ketika menemui Darcy, Gulliver langsung dicerca banyak pertanyaan termasuk mengapa orang-orang Lilliput menyebut Darcy sebagai putri dari Manhattan. Gulliver berusaha mencari alasan, tapi raja dan ratu malah keceplosan menyebut Darcy sebagai ratu dan cinta sejati Gulliver. Gulliver yang tak bisa mengelak lagi akhirnya mengakui bahwa selama 5 tahun ia memendam perasaan suka pada Darcy. Lalu selama ia di Lilliput, ia selalu membual kalau Darcy adalah kekasihnya. Darcy yang merespon positif kejujuran Gulliver mengajak Gulliver segera pergi dari Lilliput, tapi Gulliver tidak dapat melakukan itu. Ia harus menyelamatkan kerajaan Lilliput dari Edward dan Blefuscians. Di adegan ini Gulliver menunjukkan dirinya yang apa adanya dan mulai bertanggung jawab. Ia meminta kesempatan pada raja untuk sekali lagi menjadi pelindung Lilliput dan aksi hero Gulliver pun dimulai. Warga berbondong-bondong memasuki lapangan kerajaan. Gulliver datang dengan gagah berani menantang Edward untuk bertarung. Kali ini Gulliver memiliki syarat jika ia memenangkan pertarungan, maka kejayaan Lilliput harus dikembalikan. Tak seperti sebelumnya, kali ini Gulliver benar-benar serius melawan robot Edward tanpa gentar sedikit pun. Ia terus beradu kekuatan dengan mesin raksasa itu. Namun Edward mengaktifkan senjata rahasia yang mengeluarkan sengatan listrik yang membuat tubuh Gulliver seketika lemas jatuh ke tanah. Horatio yang menyadari kalau robot Edward sulit dikalahkan segera bertindak membantu Gulliver. Sementara Gulliver yang menolak tumbang mencoba bangkit kembali untuk melawan Edward. Gulliver yang berlari ke arah robot lagi-lagi disengat oleh senjata listrik. Di waktu yang sama, Horatio datang membantu dengan menyusup ke dalam robot tersebut. Setelah berhasil masuk, Horatio mencoba mengusik Edward di ruang kemudinya. Ia ikut bertarung melawan Edward, namun pada akhirnya Edward berhasil melempar Horatio dan juga Gulliver hingga terpojok. Ketika Edward kembali melepaskan serangan fatal pada Gulliver, tiba-tiba senjata listriknya menjadi padam. Ternyata saat Horatio terlempar, ia sempat menarik kabel inti yang terhubung ke ruang kemudi. Tanpa menunggu lama, Gulliver langsung melepaskan tendangan hebat ke arah robot Edward. Dia kemudian melompat ke punggung robot dan melancarkan serangan bertubi-tubi di kepala mesin raksasa itu. Setelah berhasil menjatuhkan robot Edward, Gulliver melakukan serangan terakhir lalu mencabut inti mesin yang membuat robot tersebut mati total. Pada akhirnya, Edward bersama robotnya berhasil dikalahkan. Di tengah sorakan kemenangan Gulliver, Horatio akhirnya terang-terangan menemui Putri Mary. Saat adegan romantis akan dimulai, Raja Theodore tiba-tiba muncul menegur Horatio. Ternyata, Raja hanya ingin memuji aksi heroiknya, kemudian memberikan restu kepadanya. Gulliver yang tak mau kalah makin berani mengutarakan perasaannya pada Darcy.
Dan akhirnya dia mendapat kejutan manis dari gadis yang selama ini diimpikannya. Sebelum mengakhiri petualangannya, Gulliver berhasil menyelesaikan satu tugas penting lainnya, yaitu mendamaikan kerajaan Lilliput dan Blefuscians. Setelah itu Gulliver dan Darcy berlayar meninggalkan Lilliput, dan itu membuat Horatio menangis kocak. Adegan terakhir memperlihatkan sosok Gulliver yang lebih dewasa, ceria, dan penuh energi. Ia datang menyampaikan hasil perjalanannya kepada Darcy. Rupanya Gulliver memilih untuk tetap bekerja dengan Darcy yang kini telah menjadi kekasihnya.